Shalom. Salam. Sekali lagi shalom. Salam. Puji nama Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Bukan secara kebetulan, itu ada maksud dan rencana Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 6 ayat ke-13 sampai yang ke-22 ya. Saya akan membaca buat saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah riwayat Nuh. Ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai ke sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup, dan sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Demikianlah dilakukannya ya. Pada pagi hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa ada saudara-saudara yang menghafal ya. Mungkin dari TK sampai perguruan tinggi, sampai dimanapun kita belajar bersama-sama, bahwa riwayat Nuh pasti ada yang hafal. Pasti ada yang hafal. Karena riwayat Nuh ini dari pelajaran TK kita sudah dapat. Sehingga sampai sekarang yang menjadi temanya pada pagi hari ini adalah melangkah dengan iman. Ada amin saudara-saudara? Melangkah dengan iman ya. Melangkah dengan, saat ini kita akan bersama-sama belajar ya tentang melangkah dengan iman melalui toko ini. Bagaimana berjalan hidupnya yang melangkah dengan iman. Ya sesungguhnya bagaimana ya benar-benar dikatakan orang beriman. Bagaimana benar-benar dikatakan orang beriman. Bagaimana orang beriman bisa melangkah dengan iman itu ya. Yang pertama lah, percaya meskipun tidak masuk akal ya. Dalam Kejadian yang ke-6 tadi, pasal yang ke-6 ayat ke-14 sampai ke-17 ya. Saya sudah membaca tadi, nanti saudara-saudara sekalian bisa membaca ulang. Perintah untuk membuat batra adalah hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal teman-teman, tidak masuk akal saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana bisa kita di atas gunung? Waktu itu Nuh di atas gunung. Bagaimana bisa masuk akal? Kok Tuhan suruh dia buat batra di atas gunung? Padahal di situ tidak ada air. Sebenarnya buat batra atau buat perahu itu di pinggir pantai, supaya nanti kalau datang tsunami atau airnya besar, lautnya besar, bisa terapung-apung di atas. Ini tidak masuk akal. Ini saya katakan kenapa tidak masuk akal. Teman-teman, tidak masuk akal sama sekali bahwa Tuhan itu suruh sama Nuh buat batra di atas gunung. Ada apa sebenarnya? Ya. Dengan tidak masuk akal, Nuh itu percaya. Pada waktu itu, teman-teman,
Tuhan berfirman pada Nuh. Dia berfirman pada Nuh, kamu harus buat batra kalau kamu mau selamat. Tapi Nuh percaya, itu sebenarnya tidak masuk akal. Tapi kenapa bisa Nuh percaya? Dan kebenaran firman Tuhan, dia taat sama Tuhan. Dia taat apa perintah Tuhan kepada Nuh. Makanya tidak masuk akal sama sekali kalau disuruh buat batra di atas gunung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita percaya dengan yang tidak masuk akal? Mari kita belajar bersama-sama melalui toko ini. Ya. Dengan poin yang kedua, percaya meskipun sulit. Teman-teman, meskipun sulit. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Nanti teman-teman baca. Percaya meskipun sulit. Ya, Nuh itu pada waktu itu disuruh semua hewan-hewan harus dimasukkan, binatang melata semua tanpa terkecuali. Dikatakan semua dimasukkan dalam batra. Kira-kira dimasukkan dalam batra itu menantang secara fisik dan iman kita. Apakah ini kita berani atau tidak? Nuh berani atau tidak? Dalam pertanyaan saya, saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan sampai waktu itu dimasukkan gorila di dalam, contoh, dimasukkan gorila. Jangan sampai di dalam itu dia bongkar-bongkar, dia kerok-kerok di dalam. Nanti baterainya lupa bagaimana. Itu bertentangan sekali dengan kepercayaan meskipun sulit. Bertentangan dengan iman Nuh waktu itu, dengan fisik. Bagaimana bisa dia tidak takut atau tidak? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sekalipun kita punya problema hidup, punya masalah dimanapun kita berada, kita punya masalah, kita percaya sama Tuhan sekalipun itu sulit. Ada apa saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Sekalipun itu tidak masuk akal, atau sekalipun tidak sulit, meskipun itu sulit, tapi kita percaya sama Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya yang masuk akal bisa menjadi masuk akal? Bagaimana kita bisa katakan meskipun sulit? Yang pertama adalah kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Kita berpuasa sama Tuhan. Tuhan, apa maunya Tuhan dalam kehidupan saya? Itu sulit. Sekalipun itu sulit, tapi kita percaya sama Tuhan. Saudara-saudara, meskipun sulit, bagaimana sulit? Kita punya problema, kita punya masalah masing-masing. Tuhan, saya punya masalah. Kita beritahu sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Itu pun sekalipun sulit. Bagi kita secara manusiawi, kita tidak tahu, aduh bagaimana ini, saya tidak punya jalan keluar. Tidak punya jalan keluar sama sekali. Bagaimana ini dengan masalah ini? Ya, kita yakin dan percaya sekalipun itu sulit. Ya. Dan yang poin yang ketiga adalah percaya akan keselamatan. Percaya akan keselamatan dengan iman Nuh yang begitu yakin kepada Tuhan. Diselamatkan dengan iman Nuh. Bisa diselamatkan oleh semua hewan-hewan dan anak istrinya. Dengan iman Nuh bisa dia hidup. Kita hidup sampai sekarang. Kalau tanpa Nuh kita tidak akan hidup. Dengan kepercayaan kita, saudara-saudara dikasih Tuhan, di sini membawa apapun yang dimakan di situ. Ya. Pada waktu itu saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya. Kira-kira di waktu itu belum ada LPG ya, dia belum ada LPG waktu zaman itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Bayangkan sendiri. Mari kita bayangkan sendiri pada waktu itu Nuh ada dalam situ. Kita pikir, kita bayangkan sendiri, makanan apa yang harus dimakan? Berapa hari Nuh di dalam batra itu? 150 hari saudara-saudara dikasih Tuhan. Dia makan apa kira-kira? Dia makan apa waktu itu? Apakah bisa dia tiup api di dalam? Apakah dia ada listrik di dalam supaya dicocok nasi kan? Itu tidak masuk akal. Tapi dia makan apa? Tapi dia percaya dengan Tuhan. Tuhan pasti memberi dia kekuatan. Pasti Tuhan memberi dia makan sekalipun itu sulit. Sekalipun itu tidak masuk akal, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Ya. Bagaimana dengan hidup kita, saudara-saudara dikasih Tuhan? Kita percaya sekalipun sulit. Kita percaya sekalipun tidak masuk akal. Kita percaya dengan firman Tuhan. Membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, itu akan ada yang namanya suara Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya itu, teman-teman. Ya. Sebagai orang percaya yang beriman, hendaklah kita percaya sekalipun itu tidak masuk akal. Ya. Nuh melakukan semuanya itu tanpa ragu-ragu dan tanpa banyak protes. Jadi percayakan saja kebutuhan kita, masa depan kita, pergumulan kita, masalah kita, dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu membawa hidup kita dengan damai sejahtera. Karena kita sudah
melakukan kebenaran firman Tuhan, merindukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita. Jadi ya, pada saat ini saudara-saudara, ya, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bagi. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Shalom.